Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norma Agustina Nurul Hidayah dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika dan substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2016-2021. Oke, yang akan saya bahas ini yang pertama ada pendahuluan yang berisi makna dan arti penting RPJM bagi pembangunan daerah. Yang kedua ada sistematika dan penjelasannya. Yang ketiga ada penilaian kondisi atau gambaran daerah, penilaian gambaran pengelolaan keuangan, penilaian visi, misi, tujuan, dan sasaran, penilaian keruntutan strategi, program, dan kegiatan, dan yang terakhir adalah penutup, yaitu hubungan RPJMD dengan dokumen-dokumen lainnya. Oke, yang pertama, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah membutuhkan perencanaan, dimulai dari rencana jangka panjang hingga rencana jangka pendek yang keduanya saling terkait. Rencana yang baik dan matang akan menjadikan arah dan tujuan pembangunan yang strategis, serta menunjukkan metode-metode untuk mencapainya. Perencanaan pembangunan daerah merupakan tugas yang begitu penting. Nah, pentingnya sebuah perencanaan daerah karena melalui perencanaan dapat merencanakan masa depan suatu daerah atau kawasan dengan tetap memperhatikan potensi dan sumber daya yang ada. Itulah makna dan arti penting dari RPJMD. Lalu selanjutnya ada sistematika dari RPJMD Kabupaten Sleman. Yang pertama, ada bab 1 pendahuluan berisi tentang deskripsi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman. Yang bab 2, gambaran umum kondisi daerah. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Sleman secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan, dan aspek yang dibahas diantaranya adalah geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah. Bab 3 berisi gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan. Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan keuangan daerah Kabupaten Sleman untuk jangka menengah. Bab 4 yaitu analisis isu-isu strategis. Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 tahun mendatang. Bab kelima adalah visi, misi, tujuan, dan sasaran. Bab ini menjelaskan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang disertai dengan tujuan dan sasarannya. Bab keenam yaitu strategi dan arah kebijakan. Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 5 tahun ke depan yang dibagi dalam setiap misi. Dalam bab ini juga memuat pengembangan wilayah terpadu jangka menengah. Bab ketujuh yaitu kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang direncanakan. Bab 8 yaitu indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan. Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD beserta pagu indikatif pendanaannya. Lalu selanjutnya ada bab 9 yaitu penetapan indikator kinerja daerah. Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama Kabupaten Sleman dalam 5 tahun ke depan. Bab 10 yaitu kaidah pelaksanaan. Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sudahnya serta kaidah pelaksanaannya. Lalu yang terakhir adalah penutup.
Oke, yang pertama penilaian terhadap kondisi atau gambaran daerah. Melihat kondisi geografis, topografi, dan geologi, ada potensi yang bisa digali di daerah Kabupaten Sleman. Ada banyak potensi unggulan daerah tersebut seperti yang pertama, Salak Pondok. Sentra produksi tanaman ini berada di Kecamatan Tempel, Turi, dan Pakem. Yang kedua ada Mendong di Kecamatan Minggir. Yang ketiga, sapi potong yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sleman. Kambing atau domba, lokasi budidaya tersebar di hampir semua wilayah Kabupaten Sleman, khusus untuk kambing ada di sentra produksinya di Kecamatan Turi, Pakem, dan Berbah. Lalu ada lele. Budidaya lele sebagian besar di Kecamatan Moyudan, Gamping, Godean, Sayegan, Minggir, terutama untuk kegiatan pembesaran. Tingginya kebutuhan bibit lele telah dikembangkan varietas baru indukan lele. Sangkuriang hasil kerjasama Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Sleman dengan Balai Besar Budidaya Air Tawar Sukabumi. Lalu ada penilaian terhadap kondisi atau gambaran daerah. Lalu kemudian Kabupaten Sleman memiliki banyak sekali potensi wisata. Daya tarik wisata Sleman merupakan perpaduan antara karakter alam yang kuat, kebudayaan, dan kepurbakalaan. Lalu potensi wisata yang diandalkan meliputi yang pertama wisata desa, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata sejarah, wisata candi, wisata alam, wisata agro, dan wisata museum. Lalu yang terakhir adalah wisata monumen. Potensi wisata tersebut akhirnya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman. Selain dari wisata itu sendiri, juga dari sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi. Aktivitas kegiatan pariwisata telah menggerakkan berkembangnya potensi usaha sarana wisata, baik berupa hotel berbintang, hotel melati, pondok wisata, dan restoran. Hal ini juga berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat memiliki banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang akhirnya mereka menjadi memiliki pendapatan dan dapat hidup dengan layak. Lalu ada penilaian terhadap gambaran pengelolaan keuangan. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi, pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 tahun mendatang. Pengelolaan keuangan Kabupaten Sleman sudah cukup terperinci dan bagus karena terdapat yang pertama, analisis kinerja keuangan masa lalu yang dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan di masa lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun ke belakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Yang kedua, kinerja pelaksanaan APBD. Kapasitas keuangan daerah dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah selama 5 tahun yang lalu dapat dilihat dari anggaran pendapatan belanja daerah dan pembiayaan. Yang ketiga adalah neraca daerah. Neraca daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh setiap pemerintah daerah. Laporan keuangan dimaksudkan sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Yang keempat, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu. Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, Kabupaten Sleman diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan kas daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Lalu ada penilaian terhadap visi, misi, tujuan, dan sasaran. Visi Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 adalah terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasinya sistem e-government menuju Smart Regency pada tahun 2021.
Ini merupakan visi pembangunan yang berdaulat karena pada dasarnya bertujuan meningkatkan tingkat kemakmuran masyarakat. Lalu ada sejahtera yang berarti suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Lalu mandiri berarti suatu keadaan di mana pemerintah Kabupaten Sleman memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada. Lalu berbudaya yang berarti suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni. Lalu terintegrasinya sistem e-government yaitu terintegrasinya sistem e-government bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan sistem pelayanan yang lebih baik yang merupakan paduan sistem regulasi, kebijakan sikap dan perilaku yang didukung dengan teknologi informasi yang modern yang mampu memberikan respon dan efektivitas yang tinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka menuju smart regency, yaitu suatu kabupaten yang dapat memberikan layanan publik secara tepat, cepat, mudah, murah, dan terintegrasi antar unit pemerintah dengan dukungan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Rumusan misi yang disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi sudah betul dan sesuai pengimplementasian langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut, yaitu yang pertama, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Yang kedua, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta menanggulangi kemiskinan. Yang keempat, memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam, penataan ruang, lingkungan hidup, dan kenyamanan. Lalu yang kelima, meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional. Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun jika dilihat dari keterkaitan misi dan tujuan indikator dan definisi operasionalnya, setiap tahunnya target terus meningkat dan mendapat predikat yang baik, yaitu predikat A. Indikator, sasaran, dan target pencapaian kinerja dalam RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 itu merupakan indikator yang direncanakan untuk merealisasikan misi, serta khususnya untuk mewujudkan visi Kabupaten Sleman untuk mewujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasinya sistem e-government menuju smart regency pada tahun 2021. Lalu ada penilaian keruntutan strategi, program, dan kegiatan. Strategi yang disusun sudah sesuai dengan tiap misi yang dilakukan dan juga urusan di misi tersebut. Contohnya pada misi pertama yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Strategi pertama melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah dengan arah kebijakan melakukan pendampingan intensif terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Lalu program yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dibagi dalam setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan. Lalu indikasi rencana program prioritas terdiri dari program-program dalam rangka pencapaian visi misi kepala daerah dan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Tercantum sejumlah program yang ada di setiap SKPD antara lain program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, lalu program peningkatan sumber daya aparatur, program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. Program-program tersebut nantinya akan dijabarkan dalam rencana kerja pembangunan daerah RKPD setiap tahunnya. Yang terakhir adalah penutup, yaitu hubungan dokumen RPJMD dengan dokumen lainnya. Yang pertama, RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sleman. RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan
tahap ketiga dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang daerah 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman periode 2016-2021 juga berpedoman pada visi, misi, dan Kabupaten Sleman pada RPJPD 2006-2025 beserta arah pembangunannya. Yang kedua, RPJMD dengan RT/RW Kabupaten Sleman. Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RT/RW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RT/RW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten atau kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang kabupaten atau kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten atau kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Lalu yang ketiga, RPJMD dengan rencana strategi satuan kerja perangkat daerah. Renstra SKPD merupakan 1-12 penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 tahunan yang disusun oleh setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Kabupaten Sleman. Lalu yang terakhir, yang keempat, RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah Kabupaten Sleman yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang daerah Kabupaten Sleman yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Sekian presentasi dari saya mengenai sistematika dan substansi dari RPJMD Kabupaten Sleman tahun 2016-2021. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.